Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya sudah siap mengikuti pelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PKN yang ada di tema 4 subtema 3. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jika di materi sebelumnya, di materi minggu lalu kita sudah belajar tentang pengamalan sila kedua, nah, dan sila pertama Pancasila. Kalau sila pertama itu biasanya berhubungan dengan ini, dengan pengamalan agama, nah, menjalankan ajaran agama, nah, lalu menghargai orang lain yang mengamalkan ajaran agamanya atau beribadah, dan juga memelihara ciptaan Tuhan seperti memelihara burung atau menjaga kelestariannya. Kalau punya peliharaan burung itu dirawat, kebersihannya, diberi makan. Nah, tumbuhan juga seperti itu, disiram, diberi pupuk dan lain sebagainya. Dan juga seperti lagi menjaga hutan agar tidak terbakar, nah, atau juga melakukan reboisasi jika diperlukan terhadap hutan-hutan yang mengalami penggundulan. Lalu pengamalan sila kedua seperti yang kita tahu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu, contohnya adalah dengan menolong sesama. Nah, menolong dalam artian kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan itu kita bantu. Oke, bisa bantuan berupa itu, misalkan ada orang bencana alam, nah seperti itu kita bantu dengan kita mengumpulkan sumbangan. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila kedua. Lalu ada lagi ini, pengamalan sila kedua itu menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Nah, seperti itu. Menegakkan kebenaran berarti contohnya seperti apa ya? Seperti kalau 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 ada orang yang salah, nah, kalau kita salah kita mengaku salah seperti itu. Atau kalau kita melakukan kesalahan, kita menerima kalau diberikan sanksi. Nah, itu juga pengamalan sila kedua. Nah, dengan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sila ketiga. Tapi sebelum itu silakan dibuka di bukunya halaman 104. Di halaman 104 itu ada sebuah teks yang judulnya adalah Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Ini teksnya singkat saja, akan Pak Wisnu bacakan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, ini nelayan yang mempunyai tugas, atau mereka itu bergotong royong dan kemudian membagi hasil yang mereka dapatkan ke, kepada orang yang ikut itu semuanya, ya, untuk menarik jaring. Nah, jadi di sini bukan nelayan modern yang sudah ada alat yang masing-masing itu sudah ada pekerjaannya masing-masing yang berbeda-beda. Ini semuanya pekerjaannya sama. Nah, karena pekerjaannya sama, dibaginya pun sama rata seperti itu. Nah, kalau yang membagi sesuai dengan apa yang dilakukan seperti ini merupakan pengamalan sila kelima sebenarnya. Nah, tapi bukan itu yang kita garis bawahi di sini, yaitu sikap gotong royongnya. Nah, sikap gotong royong seperti yang kita tahu itu merupakan pengamalan dari sila ketiga. Nah, bisa kita baca di sini. Diskusikan pertanyaan di bawah ini untuk berdasarkan bacaan di atas. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-teman? Nah, yaitu dengan bersama-sama mencari
ikan. Nah, mencari ikan yang merupakan pekerjaan mereka. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan kita secara bergotong royong ini selama pekerjaan yang dilakukan itu tidak melanggar hukum, itu juga merupakan pengamalan sila ketiga. Nah, sikap baik apa yang bisa kita lakukan dari Pak Eko dan teman-temannya, yaitu sikap gotong royong. Nah, gotong royong ini maksudnya itu bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Seperti kalau kalian itu bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, berarti kan kalian bekerja sama dengan orang-orang yang lain ya, dengan tujuan apa? Untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti itu. Kalau Pak Eko dan teman-temannya ini, sikap gotong royongnya adalah untuk mendapatkan ikan. Nah, lalu nomor ketiga, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Sudah sangat jelas ini tadi Pak Wisnu sampaikan, yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke. Nah, jelaskan makna sila persatuan Indonesia. Nah, sila persatuan Indonesia, sila ketiga. Itu artinya itu bisa kita baca langsung di sini. Di halaman berapa ini? Di halaman 107. Nah, sila ketiga Pancasila punya makna. Yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu cinta, damai, dan persatuan. Kemudian tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan ini Pak Wisnu tambahkan, rela berkorban demi kepentingan negara, cinta dan bangga terhadap tanah air. Nah, maksudnya apa sih semuanya ini? Yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau disingkatnya NKRI. Nah, yaitu berarti di sini persatuan Indonesia itu artinya adalah menjaga keutuhan dari NKRI ini ya. Jadi misalkan ada perang, ada perang itu kita membela NKRI, membela negara kita, negara Indonesia ini. Nah, itu merupakan contohnya. Lalu menjaga kesatuan itu tidak hanya perang. Nah, kebersihan juga merupakan menjaga kesatuan. Nah, kesatuannya bagaimana? Misalkan kalau negara kita ini tidak bersih, nah misalkan sampah ada di mana-mana, nah pasti tidak akan nyaman kita tinggal di sini, tinggal di Indonesia. Nah, itu juga pasti akan berdampak di kesatuan, di persatuannya. Nah, nanti saling menyalahkan, saling tidak nyaman, saling menyalahkan, dan dampaknya bisa terjadi perang di antara kita sendiri, seperti itu. Lalu ini cinta, damai, dan persatuan. Nah, jadi kita mengusahakan selalu untuk tidak berkonflik dengan orang lain atau tidak bertengkar dengan orang lain. Itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Lalu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kembali lagi seperti contohnya tadi membuang sampah. Nah, membuang sampah itu merupakan kepentingan kita masing-masing ya. Jadi kita punya sampah itu kita buang. Nah, itu merupakan kepentingan kita. Kepentingan bersamanya adalah kebersihan lingkungan. Nah, misalkan sampah itu kita buang sembarangan. Nah, itu akan berdampak di hak orang lain. Nah, hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, bebas dari banjir, bebas dari sampah, itu akan terganggu. Nah, dengan kita melakukan itu berarti itu yang kita penuhi hanya hak kita, tapi juga kepentingan orang lain akan terabaikan. Jadi dengan membuang sampah pada tempatnya itu hak kita untuk membuang sampah terpenuhi, dan kepentingan orang lain untuk bebas dari sampah, dari banjir, dari kotoran itu juga terpenuhi. Jadi mementingkan kepentingan orang lain, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, itu maksudnya adalah memedulikan kepentingan bersama. Oke, lalu rela berkorban demi kepentingan negara. Nah, seperti tadi kan Pak Wisnu sampaikan ada yang dengan ikut berperang, mau ikut perang, itu merupakan salah satu dari rela berkorban. Tapi tidak hanya rela berkorban itu ikut perang saja. Misalkan kalian ikut mendukung yang namanya Timnas Indonesia ketika melihat
sepak bola. Nah, kalian mendukung timnas Indonesia dengan cara apa? Pergi ke stadion, kalian memberikan dukungan langsung. Itu juga merupakan rela berkorban demi kepentingan negara. Nah, lalu kalian menyempatkan waktu kalian untuk melihat pertandingan bulu tangkis seperti yang kemarin terjadi itu. Piala Thomas itu juga merupakan rela berkorban demi kepentingan negara. Kalian rela mengorbankan waktu kalian beristirahat, waktu kalian untuk bermain game untuk ini kepentingan negara, yaitu memberi dukungan terhadap atlet yang bertanding. Kemudian ada cinta dan bangga terhadap tanah air. Contohnya itu seperti kalian memakai baju batik. Nah, baju batik itu merupakan salah satu kebudayaan asli dari Indonesia. Kalian mencintai menggunakannya, mencintai dan bangga dengan batik itu tuh dengan menggunakannya, dengan mempelajari bagaimana caranya, dan itu juga merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, kita kembali lagi ke atas tadi. Nah, kira-kira ini simbolnya sila ketiga. Bisa kita lihat di sini simbolnya. Berikut ada simbol sila ketiga, yaitu berupa pohon beringin. Seperti yang kita tahu, pohon beringin itu merupakan pohon yang kuat, akarnya itu menancap. Nah, kira-kira selain akarnya menancap di tanah, akarnya itu juga menggantung di sini dari dahan-dahannya. Nah, dari batang-batangnya itu menjulur juga. Nah, pohon yang kuat. Nah, pohon ini melambangkan apa? Persatuan. Nah, karena kekuatannya itu, kekokohannya itu, ya dia melambangkan dari persatuan yang kokoh, yang bagus sekali. Nah, seperti itu. Nah, jadi hubungannya adalah karena kekuatan pohonnya itu melambangkan persatuan yang kokoh, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah sikap Pak Eko dan teman-teman sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila? Ya, tentu saja sudah menunjukkan. Karena mereka apa? Mereka bekerja sama untuk tujuan yang sama. Nah, jadi bekerja sama untuk tujuan yang sama, nah, apalagi sama-sama baiknya. Nah, tujuan yang sama dan baik tentunya. Nah, Pak bisa tambahkan nanti, misalkan bekerja samanya menyontek, tentu saja itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Nah, sudah menunjukkan karena mereka bekerja sama untuk tujuan yang sama dan baik, nah, yaitu untuk mencari nafkah, mencari uang untuk keluarganya. Oke, terus kemudian tuliskan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Ada banyak sekali contohnya seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Oke, yaitu membuang sampah pada tempatnya ketika di tempat umum. Nah, lalu apalagi tadi? Menggunakan ini, bangga menggunakan batik. Bangga menggunakan batik. Lalu ini, selain menggunakan batik, untuk cinta tanah air itu contohnya bisa juga dengan bangga jika memakai produk dalam negeri. Nah, seperti itu. Nah, terus apalagi ya? Ini tadi cinta damai dan persatuan. Nah, ini melerai teman yang berkelahi. Nah, seperti ini juga melerai. Kalau kita melerai itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Dan misalkan tidak saling menyalahkan, mendamaikan orang, nah itu merupakan sila ketiga. Lalu apalagi ya? Tidak mementingkan. Nah, oke, salah satu contoh tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau mementingkan kepentingan umum adalah dengan apa? Dengan menggunakan kendaraan umum ketika berpergian.
dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, setelah ini silahkan kalian lanjutkan. Kalian lanjutkan ini di apa ya? Kalian tambahkan, nah bisa kalian tambahkan lagi kira-kira contoh-contoh lain yang sesuai dengan sila ketiga itu apa di halaman 107 ini. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dadah.